Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Larsada Warahma. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Rajaraji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus sel dan pembelahan sel. Adapun yang menjadi submateri pada materi kali ini adalah siklus sel yang pertama, yang kedua adalah pembelahan sel, kemudian pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Nah, saya akan menjelaskan apa itu siklus sel. Nah, siklus sel itu merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikat akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Atau bisa dikatakan siklus sel itu adalah suatu proses pergerakan dari satu pembelahan ke pembelahan berikutnya yang berlangsung secara berurutan dan kontinuu. Secara normal, siklus sel ini menghasilkan pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu terdiri dari dua proses utama, yaitu adalah replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan kedua sel anak. Di siklus sel ini terdapat 4 fase, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan fase M, di mana fase-fase ini akan dibahas pada video berikut. Fase G1 ini adalah fase dengan lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya. Pada fase ini, sel akan mulai mensintesis, merangkai, dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Maka dari itu, ukuran sel bertambah besar. Pada fase S terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semulanya tunggal dia menjadi ganda. Tetapi pada keadaan ini dia belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut-serabut kromatin yang terkemas longgar. Setiap kromosom pada fase S sekarang memiliki dua rantai DNA yang identik yang asalnya satu rantai pada awal fase G1. Dua rantai kromosom yang serupa, hasil duplikasi tersebut digabungkan oleh sentromer. Yang ketiga adalah fase G2. Fase G2 merupakan suatu periode singkat metabolisme normal dan pertumbuhan selama sel membangun sejumlah protein dan senyawa lainnya. Pada fase ini, yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Jadi, pada fase G2 ini merupakan fase persiapan untuk fase M, yaitu fase pembelahan sel. Yang terakhir adalah fase M. Fase M berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi dua bagian tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis, di mana pada proses mitosis terdapat tahap profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Materi selanjutnya adalah mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel ini ada dua proses utama, yaitu mitosis dan meiosis. Proses mitosis adalah pembelahan sel induk menjadi dua sel anak yang sama persis, kemudian proses meiosis adalah pembelahan sel induk menjadi 4 sel anakan. Tahapan pembelahan sel pada umumnya itu ada interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pertama saya akan menjelaskan tahap interfase. Tahap interfase adalah peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi untuk proses pembelahan sel, di mana tahap ini memakan waktu yang sangat lama. Tahap ini terbagi 3 fase, yaitu fase primer, kemudian fase sintesis di mana dia akan mensintesis DNA dan organel sel, kemudian ada fase pertumbuhan sekunder. Selanjutnya adalah fase profase, di mana fase ini terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan fermentalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma, di mana terjadi perubahan pada nukleus lus dan sitoplasmanya. Di nukleolusnya akan menghilang. Kemudian benang-benang kromatin akan mengintal atau menggumpal rapat, mengalami pelipatan hingga berbentuk menebal, dan tampak besar dan jelas. Kemudian kromosom akan berduplikasi menjadi dua kromatin anak yang sama dan bergabung dengan sentromer. Selama tahap profase ini, sentrosom akan bergerak berlawanan mengelilingi permukaan inti. Tahap selanjutnya adalah tahap
prometafase. Pada fase ini, sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial atau piringan metafase. Nah, pada fase ini terjadi setelah pembongkaran membran nukleus yang pecah menjadi vesikula membran kecil. Nah, pada fase prometafase ini, beberapa ujung mikrotubul gelendong mitotik akan menempel pada setiap kinetoker yang berada di dekatnya. Ini merupakan posisi dari mikrotubul dan sentrosom. Fase selanjutnya adalah fase metafase, di mana pada fase ini kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial mencapai titik puncaknya. Nah, pada fase ini, mikrotubul kinetoker itu memegang peranan penting dalam mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelendong mitotik dan menggerakkan serta mengatur arah kromosom di bidang ekuatorialnya. Nah, ciri khas lainnya pada fase metafase ini adalah sentrosomnya telah berada di kutub sel yang berlawanan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap anafase, di mana pada fase ini tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutubnya. Bisa dilihat di gambar bahwa terjadi pemisahan kromatik kromosom, kemudian kromatik kromosomnya akan mengalami pemisahan menuju kutub sel masing-masing, dimana pada saat kromatik menuju kutub sel masing-masing, mikrotubul kinetoker akan memendek. Nah, pada fase ini setiap sentromer dari kromosom akan mengganda sehingga setiap kromatid akan memiliki sentromernya masing-masing. Tahap selanjutnya adalah tahap telofase. Bisa dilihat di gambar bahwa pada fase telofase, kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi, kemudian diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel, dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Nah, bisa dilihat bahwa ini sitoplasmanya mulai perlahan membelah. Kemudian pada tahapan telofase, membran nukleus kembali terbentuk. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini adalah gambar dari proses terbentuk dan terbelahnya membran nukleus selama pembelahan sel. Nah, fase yang terakhir adalah fase sitokinesis, di mana pada fase sitokinesis ini pembelahan sitoplasma selesai setelah terjadi interaksi antar pemintal mitotiknya. Kemudian sitoskeleton aktimasi dan fungsi sel terus akan menghasilkan dua sel anak yang identik. Nah, pada fase sitokinesis bisa dilihat bahwa sitoplasmanya mulai membelah menjadi dua sel anak yang identik dan mulai terbentuk membran intinya. Nah, ada dua proses pada pembelahan sel, itu ada mitosis dan meiosis. Nah, pada mitosis ini merupakan proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan, di mana itu biasa terjadi pada sel tubuh, sedangkan proses meiosis adalah pembelahan sel induk menjadi 4 sel anakan. Dibagi menjadi dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 ini adalah proses pemisahan kromosom homolog. Ingat ya, kromosom homolog. Jadi pada meiosis 1 ini terjadi proses pemisahan homolog, bisa dilihat ini kromosom homolognya akan terpisah. Kemudian pada meiosis 2 akan terjadi pemisahan kromatid bersaudara. Kromosom homolog yang telah dipisahkan di meiosis 1, kemudian di meiosis 2 kromatid bersaudaranya akan dipisahkan. Nah, bisa dilihat sehingga dia menghasilkan 4 sel anakan, di mana memiliki sifat sel kromosom yaitu bersifat haploid, sedangkan mitosis bersifat diploid, yaitu menghasilkan sifat kromosomnya setengah dari sel induknya. Biasa meiosis ini terjadi di sel kelamin. Kemudian ada pertumbuhan sel. Nah, pertumbuhan itu dimulai dengan pertambahan dari jumlah sel. Pertambahan ini didapat dengan pembelahan sel. Kemudian pembelahan sel dimulai dengan pembelahan DNA inti kromosom, dan kromosom membelah secara semi konservatif. Kemudian ada diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses pematangan suatu sel menjadi sel yang spesifik dan fungsional, terletak pada posisi tertentu di dalam jaringan dan mendukung fisiologis. Saat sebuah sel tunggal, yaitu sel yang telah dibuahi, mengalami pembelahan berulang kali dan menghasilkan pola akhir dengan keakuratan dan kompleksitas yang spektakuler.
Sel itu telah mengalami regenerasi dan diferensiasi. Sel akan berdiferensiasi antara lain melalui ekspresi gen miniatur.